Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Syafaun Najib Zahra dari kelas 11 Akuntansi 1. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Sebelum datang ke Indonesia, para pedagang Belanda membeli rempah-rempah di Lisabon, ibu kota Portugis. Pada waktu itu, Belanda masih berada di bawah penjajahan Spanyol. Mulai tahun 1585, Belanda tidak lagi mengambil rempah-rempah dari Lisabon karena Portugis dikuasai oleh Spanyol. Dengan putusnya hubungan perdagangan rempah-rempah antara Belanda dan Spanyol mendorong bangsa Belanda untuk mengadakan penjelajahan samudera. Pada bulan April 1595, Belanda memulai pelayaran menuju Nusantara dengan 4 buah kapal, 249 awak, dan 64 meriam di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Dalam pelayarannya menuju ke timur, Belanda menempuh rute pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, Banten. Pada saat itu, Banten berada di bawah pemerintahan Maulana Muhammad tahun 1580 sampai 1605. Kedatangan rombongan Cornelis de Houtman pada mulanya diterima baik oleh masyarakat Banten dan juga diizinkan untuk berdagang di Banten. Namun, dikarenakan sikap yang kurang baik sehingga orang Belanda kemudian diusir dari Banten. Setelah diusir dari Banten, Cornelis de Houtman membawa rombongannya menyusuri pantai utara Jawa. Pada tahun 1957, mereka kembali ke Belanda dengan rombongan yang tidak lagi utuh. Namun, di sisi lain, mereka berhasil membawa banyak rempah-rempah untuk menunjukkan keberhasilan mereka. Rombongan kedua dari negeri Belanda di bawah pimpinan Jacob van Eyck dan Van Werwijk dengan 8 buah kapalnya tiba di Banten pada bulan November 1598. Sementara itu, hubungan Banten dengan Portugis sedang memburuk, sehingga kedatangan bangsa Belanda diterima dengan baik. Sikap Belanda sendiri juga sangat hati-hati dan pandai mengambil hati para penguasa Banten, sehingga 3 buah kapal mereka penuh dengan muatan rempah-rempah seperti lada dan dikirim ke negeri Belanda, sedangkan 5 buah kapalnya yang lain menuju ke Maluku. Tetapi selain bersikap baik, rombongan kedua ini juga memberi cenderamata berupa tempat minum dari emas murni kepada penguasa Banten. Hubungan baik pun semakin terlihat saat Banten mengizinkan Belanda mendirikan kantor dagang atau loji, rumah besar, setelah memberikan jaminan sejumlah uang. Keberhasilan rombongan Van Eyck dalam perdagangan rempah-rempah mendorong orang-orang Belanda yang lain untuk datang ke Indonesia. Akibatnya, terjadi persaingan di antara pedagang-pedagang Belanda sendiri. Setiap kongsi bersaing secara ketat. Di samping itu, mereka juga harus menghadapi persaingan dengan Portugis, Spanyol, dan Inggris. Melihat gelagat yang demikian, Olden Barneveldt menyarankan untuk membentuk perserikatan dagang yang mengurusi perdagangan di Hindia Timur. Pada tahun 1602, secara resmi terbentuklah VOC atau Perserikatan Dagang Hindia Timur. VOC membuka kantor dagangnya yang pertama di Ambon dan dikepalai oleh Francois Witter. Tujuan dibentuknya VOC adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama pedagang Belanda. Yang kedua, untuk memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan, baik dengan sesama bangsa Eropa maupun dengan bangsa-bangsa Asia. Yang ketiga, untuk mendapatkan monopoli perdagangan, baik impor maupun ekspor. Kesimpulan, masuknya bangsa Belanda ke Indonesia didorong oleh keinginan mereka untuk mendapatkan rempah-rempah yang sebelumnya diperoleh dari Portugis. Setelah hubungan perdagangan dengan Portugis terputus, Belanda melakukan pelayaran ke Nusantara pada tahun 1595.
Meskipun awal kedatangan mereka di Banten tidak berjalan mulus, Belanda berhasil mendapatkan izin untuk berdagang dan mendirikan kantor dagang. Keberhasilan rombongan kedua Belanda dalam perdagangan rempah-rempah memicu persaingan antar pedagang Belanda dan dengan bangsa Eropa lainnya. Untuk mengatasi permasalahan ini, dibentuklah VOC pada tahun 1602. Tujuan utama pembentukan VOC adalah untuk menghindari persaingan tidak sehat, memperkuat posisi Belanda dalam persaingan, dan mendapatkan monopoli perdagangan di Hindia Timur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.